Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan praktek membuat kelas digital menggunakan kelas Maya yang ada di aplikasi Rumah Belajar. Oke, pertama kita harus mendaftar dulu. Di sini kita ada 3 pilihan sebagai penyelenggara untuk sekolah, kemudian guru dan siswa. Setelah kita daftar, kita dapat login. Contohnya saya akan login menggunakan akun guru. Ini adalah tampilan dari akun guru. Ya, kita bisa langsung saja pilih tambah kelas. Kemudian kita beri nama di judul kelas adalah kelas yang kita ajar. Misal seperti ini. Kemudian kita beri deskripsi singkat semesternya. Kemudian di deskripsi kita tulis lagi nama kita. Dan di sini kategori kita pilih tematik kelas. Kemudian kelas 1 dan tanggal mulai kita setting hari ini sampai 4 Desember. Kita masukkan kata kunci, kemudian kita simpan. Setelah kita berhasil membuat kelas, selanjutnya kita bisa langsung ke modul. Di modul ini kita buat materi per minggu. Untuk kegiatan belajar 1 dalam minggu ini kita buat tambah modul. Nama modul adalah materi, ya. Misalnya materinya adalah tentang keluargaku, ya. Kemudian ini durasi jam untuk 1 hari, ya. Kita set durasi jamnya adalah 5 jam. Kemudian kita pilih simpan. Kita sudah buat satu materi. Untuk membedakan dengan materi yang lain, di sini bisa kita beri deskripsi. Ini hari Senin, materi untuk hari Senin. Kita simpan lagi. Kemudian kita tambah modul. Misalnya materinya masih sama, ya, dengan tema keluargaku. Kita beri keterangan di sini hari Selasa. Begitu seterusnya, ya, kita tambah lagi untuk hari Rabu. Misalnya seperti ini, tema yang sama. Oke, seterusnya seperti itu sampai ke hari Sabtu atau hari Jumat jika 5 hari kerja. Setelah itu kita bisa tekan edit dan kita bisa masukkan dokumen RPP di sini. Di sini kita bisa masukkan dokumen RPP atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, ini saya sudah masukkan dokumen RPP. Kemudian kita pilih simpan lagi. Di sini bisa kita lihat untuk hari Rabu sudah ada referensinya RPP. Ya, untuk hari yang lainnya belum ada RPP-nya, bisa dimasukkan. Kemudian bila kita perhatikan di sini ada file materi. Ini hanya muncul jika kita sudah menyimpan, kemudian kita mengedit kembali modulnya. Ya, misalnya seperti ini. Jika kita masih baru, kita pilih modul, di sini tidak ada file materi. Nah, itu bedanya. Jadi kita harus simpan dulu, baru kita bisa menyimpan dokumen RPP di sini. Selanjutnya kita bisa menyimpan file berupa video dari YouTube. Kita tinggal klik saja kursornya di sini, kemudian kita arahkan ke logo YouTube dan kita langsung pastekan videonya di sini. Contohnya tidak perlu pakai judul dan deskripsi, langsung saja kita simpan. Nah, misal seperti ini, ya. Kemudian kita simpan lagi. Oke, seperti itu. Selanjutnya, jika kita memiliki pertanyaan atau materi dalam bentuk link, kita bisa lampirkan linknya di sini. Kemudian nanti anak-anak bisa membuka link itu.
Ya, misalnya ini, misalnya saya lampirkan dokumen dari Canva. Nah, seperti itu, disimpan lagi. Nanti ketika anak-anak melihat, mereka bisa klik linknya ini, nanti muncul dokumen yang sudah kita simpan. Jadi ini contohnya, ya. Kemudian di sini juga ada tugas, kita bisa beri tugas kepada anak-anak. Ya. Jadi ini tugas untuk minggu pertama. Kemudian kita tentukan kapan tanggal kumpul tugas yang terakhir. Kemudian di sini kita beri nama, kita beri keterangan dan instruksi. Misalnya kita meminta anak untuk membuat tulisan ya tentang keluarga. Misal segini. Kita beri instruksi, kemudian kita beri instruksi lainnya ya. Jadi anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya dalam bentuk foto atau mengumpulkannya langsung ke rumah guru atau mengumpulkannya di sekolah. Kemudian kita pilih simpan. Jadi itu untuk tugas. Selain itu kita juga bisa membuat tugas yang berupa pertanyaan. Misalnya di sini kita rubah tugasnya menjadi isilah. Misalnya kita beri tugas seperti itu, kemudian kita beri perintah kumpulkan dalam bentuk Word. Jangan lupa setting tanggal waktu terakhir mengumpulkan. Nah, di sini kita bisa pilih soalnya itu di sini. Jadi mereka membuat tugas menggunakan file Word yang kita kirim, kemudian nanti setelah itu mereka kirim balik tugasnya. Oke, kemudian selain tugas ada juga kuis. Oh ya, untuk tugas jangan lupa untuk menghadirkan file materi atau referensi kita harus simpan dulu, kemudian kita edit, nanti muncul seperti ini ya. Kalau tidak disimpan dulu nanti tidak akan muncul file materinya. Oke, selanjutnya kita bisa tambah kuis di sini. Misalnya kita buat kuis masih tentang keluargaku ya. Kita tentukan durasi menitnya. Kita beri tanda aktif dan di sini kita tulis keterangan kuis. Oke, seperti itu saja. Kemudian kita simpan. Ini juga kuis harus kita simpan dulu, kemudian kita edit supaya bisa muncul kelola soal seperti ini. Oke, setelah kita masuk di kelola soal, kita edit petunjuknya ya. Kita beri petunjuk seperti itu, kemudian kita beri keterangan. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bank soal. Di sini kita tulis pertanyaannya, ya, misalnya seperti ini. Oke, kita beri
poin 1 untuk jawaban yang benar, untuk yang salah kita biarkan saja kosong, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kita bisa buat untuk soal berikutnya. Ya, kita mulai lagi dengan pertanyaan. Misalnya seperti itu. Kemudian kita simpan. Oh, begitu seterusnya sampai soalnya selesai. Oke. Setelah kita selesai, kita sudah memiliki modul yang berisi tentang materi, tentang tugas dan tentang kuis. Ya. Kemudian di sini ya ada soal ujian. Kemudian ada siswa dan penilaian. Ini masih kosong ya, karena belum ada siswanya. Di sebelah kiri ada beranda, ini umum atau untuk kembali ke menu awal. Ya, kemudian kelola kelas aktif, dan ini yang sudah tidak aktif lagi. Misalnya kita sudah berganti tahun ajaran, kita bisa klik di sini, kemudian kita nonaktifkan. Tidak usah dihapus ya, kita nonaktifkan saja supaya bisa menjadi referensi atau menjadi histori ya, rekam jejak dari pembelajaran yang sudah kita ajarkan. Nah, misalnya seperti ini yang nonaktif ya. Oke, selanjutnya saya akan masuk menjadi siswa dan mengerjakan soalnya itu. Misalnya seperti ini, saya login lagi menjadi siswa. Sebagai siswa saya harus mencari kelas dulu. Saya mencari kelas, tadi saya beri nama SDN Gorontalo. Nah, muncul nama sekolahnya. Saya masuk ke kelasnya, kemudian saya masukkan kata kunci. Karena kalau saya tidak masukkan kata kunci, di sini tidak ada materi yang kelihatan, hanya silabus. Ketika saya sudah masukkan kata kunci, kemudian saya masuk lagi di kelas itu, di sini baru saya bisa melihat video, link yang dibagikan, RPP, kemudian ada tugas, dan juga ada kuis. Oke. Ya, untuk tugas ini karena sudah terlewat, maka tugasnya tidak bisa dikumpulkan. Ketika tugasnya ini masih ada waktu, maka akan ada menu tombol kumpulkan tugas di sini. Kemudian di sini ada kuis. Jika kita pilih kuis, kemudian kita pilih mulai, maka muncul seperti ini. Ya, di atas ini ada petunjuk yang tadi baru kita buat. Kemudian di sini ada waktu hitung mundur, dan di sini kita bisa mengisi jawaban. Ya. Misalnya saya jawab yang satu betul, yang satu salah. Oke, kemudian selesai. Dan di sini nilainya adalah 50 karena hanya betul satu dari dua pertanyaan. Oke, jadi itu adalah kuisnya. Nanti misalnya guru merasa nilainya ini terlalu kecil, bisa di reset agar siswa dapat mengerjakan lagi. Kemudian di sebelah kiri di sini ada pengumuman jika guru memberi pengumuman. Kemudian ini ada forum diskusi jika murid-murid ingin bertanya kepada gurunya. Oke, kemudian sekarang kita kembali lagi masuk ke akun guru untuk mengetahui tentang siswa yang baru mendaftar. Nah, di sini kita lihat detail, kemudian kita lihat siswa, di sini sudah bertambah satu orang siswa, kemudian di kolom penilaian di sini sudah bertambah juga nilainya untuk satu orang ini ya. Kemudian di sini jika kita memberi 5 kuis, maka akan ada muncul 5 kuis dan nilainya masing-masing nilai di sini. Kemudian jika kita pilih lihat kelas di kanan sini, maka akan muncul di dashboard, dan jika kita pilih
forum diskusi, maka ada pertanyaan dari Kirana tadi. Oke, jadi di sini kita bisa kembali ke dashboard, kembali ke awal sekali, kemudian lihat detail. Di sini kita bisa rubah nama kelas jika terjadi perubahan atau ada kesalahan ketik. Kemudian kita juga bisa rubah deskripsi dan deskripsi singkatnya. Dan di sini kita bisa masukkan tujuan pembelajaran secara umum, sasaran siswa. Ya, kemudian untuk tanggal mulai dan tanggal akhir ini sudah terkunci. Dan di sini kita bisa masukkan nilai-nilai ya, sampai dengan nilai KKM. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.